6 kebiasaan emas yang bisa menambah 20 tahun usia Anda. Margaret berusia 82 tahun saat ia berlari 5 kilometer pertamanya. Bukan berjalan, tapi berlari. Sementara tetangganya yang berusia 65 tahun kesulitan. Naik satu lantai tangga tanpa terengah-engah. Robert, yang berusia 78 tahun, baru saja mulai belajar bahasa Italia dan berencana melakukan perjalanan solo ke Roma pada musim semi mendatang. Sementara itu, saudaranya yang berusia 68 tahun hampir tidak ingat di mana ia meletakkan kunci mobilnya 5 menit yang lalu. Apa perbedaan antara orang-orang ini? Bukan genetika, bukan keberuntungan, dan tentu saja bukan suplemen mahal atau pengobatan ajaib. Perbedaannya adalah 6 kebiasaan sederhana yang saya sebut Golden Six yang memisahkan mereka yang menua dengan kekuatan dan mereka yang menua dengan penurunan. Dan inilah yang akan mengejutkan Anda. Sebagian besar dokter tidak pernah memberitahu pasien mereka tentang kebiasaan ini hingga hampir terlambat. Saat ini, saat Anda menonton ini, tubuh Anda sedang membuat pilihan. Setiap menit yang Anda tunda, setiap hari yang Anda tunda, sel-sel Anda sedang membangun kekuatan atau menerima kelemahan, dan jendela kesempatan untuk berubah itu tidak selebar yang Anda kira. Tapi inilah kabar baiknya. Bahkan jika Anda berusia 60, 70, atau 80 tahun, belum terlambat untuk sepenuhnya mengubah cara Anda menua. Ilmu pengetahuan jelas, metodenya sederhana, dan hasilnya bisa mengubah hidup secara harfiah. Sebelum kita mulai, saya perlu melihat sesuatu. Tulis usia Anda di kolom komentar sekarang. Tidak ada yang lain, hanya usia Anda. Saya ingin menunjukkan bahwa transformasi mungkin terjadi terlepas dari angka yang Anda ketik. Komentar. Anda bisa menginspirasi seseorang yang berpikir mereka sudah terlalu lama menunda. Dan tetaplah sampai akhir, karena kebiasaan keempat melibatkan sesuatu yang ditemukan oleh Alan, seorang pria berusia 73 tahun, yang sepenuhnya menghilangkan rasa takutnya akan jatuh. Sesuatu yang tidak pernah disebutkan oleh dokternya tetapi mengubah segalanya. Ini bukan sekadar tips. Ini adalah 6 pilar yang memisahkan penuaan yang bertenaga dari perjuangan melalui tahun-tahun emas Anda. Dan saat video ini berakhir, Anda akan memiliki peta jalan untuk mengembalikan puluhan tahun vitalitas yang Anda kira hilang selamanya. Terasi. Kebiasaan dari 6. Keajaiban 30 menit yang mengubah segalanya. Biarkan saya bercerita tentang Raymond, seorang mekanik pensiunan berusia 73 tahun yang tidak bisa menaiki tangga rumahnya sendiri tanpa berhenti untuk mengambil napas. Dokternya ingin memberinya 3 obat baru. Keluarganya sedang mencari panti jompo. Lalu Raymond menemukan alat anti penuaan paling ampuh di bumi. Dan itu tidak memakan biaya sepeser pun. Itu adalah berjalan. Tapi bukan sekadar jalan-jalan santai yang Anda bayangkan. Ini adalah berjalan secara strategis dan bertujuan yang secara harfiah. Mengubah biologi Anda. Inilah yang terjadi di tubuh Anda selama berjalan 30 menit yang kebanyakan orang tidak sadari. Jantung Anda berdetak lebih kuat, memompa darah kaya oksigen ke setiap sel. Otot Anda melepaskan protein yang memperbaiki kerusakan dan membangun jaringan baru. Otak Anda memproduksi BDNF, faktor neurotropik yang berasal dari otak, yang berfungsi seperti pupuk untuk neuron Anda, menjaga pikiran tetap tajam dan memori tetap utuh. Tapi keajaiban sesungguhnya terjadi di mitokondria, pembangkit tenaga sel Anda. Berjalan mengaktifkan. Mesin sel ini secara harfiah membuat Anda lebih mudah di tingkat molekuler. Penelitian dari Harvard Medical School membuktikan bahwa hanya 30 menit berjalan kaki setiap hari dapat mengurangi risiko penyakit jantung sebesar 40%, menurunkan risiko stroke sebesar 27%, dan mengurangi risiko diabetes
sebesar 58%. Itu bukan hanya menambah tahun ke dalam hidup Anda, itu menambah tahun-tahun berkualitas. Raymond mulai dengan hanya 10 menit berjalan di sekitar bloknya. 2 tahun kemudian, dia berjalan 2 mil setiap pagi mendaki Gunung Washington, musim panas lalu, dan dokternya menghentikan 2 obatnya. Rasanya seperti saya mendapatkan hidup saya kembali, katanya kepada saya. Saya tidak hanya bertahan hidup, saya hidup dengan penuh semangat. Studi Universitas Stanford yang mengejutkan dunia medis menemukan bahwa berjalan meningkatkan kreativitas. Pikiran kreatif sebesar 60%. Jadi, jika Anda merasa terjebak, depresi, atau pikiran kabur, solusinya mungkin sesederhana. Melangkahkan satu kaki di depan yang lain. Tulis walking di kolom komentar jika Anda siap menjadikan ini kebiasaan pertama Anda. Jangan tunggu sampai besok, jangan tunggu sampai Anda merasa lebih baik. Mulailah hari ini, karena diri Anda di masa depan bergantung pada keputusan yang Anda ambil sekarang. Namun, berjalan saja tidak cukup untuk mengubah proses penuaan Anda. Ada sesuatu yang Anda konsumsi 3 kali sehari yang mungkin mempercepat penuaan Anda lebih cepat dari yang Anda sadari. Kebiasaan kelima, piring yang menentukan masa depan Anda. Evelyn berusia 68 tahun dan merasa seperti 88 tahun. Kelelahan konstan, nyeri sendi, dan kabut otak yang begitu tebal hingga dia tidak bisa mengingat nama cucu-cucunya. Dokternya mengatakan itu adalah penuaan normal dan meresepkan antidepresan. Lalu Evelyn melihat piringnya dan menyadari kebenarannya. Dia tidak memberi makan tubuhnya. Dia meracuni tubuhnya. Sereal, sarapan olahan, daging olahan yang dipenuhi pengawet, dan makanan microwave yang kaya natrium dan bahan kimia. Setiap makanan mengirim pesan ke sel-selnya. Hancur lebih cepat. Jadi dia membuat satu perubahan sederhana yang mengejutkan semua orang, termasuk dokternya. Dia mulai makan seperti yang akan dikenali oleh buyutnya. Sayuran asli, buah-buahan asli, ikan yang berenang di lautan, biji-bijian yang tumbuh di ladang. Dalam 6 bulan, dia kehilangan 15 pon tanpa berusaha, kolesterolnya turun 40 poin, dan kabut otak menghilang. Saya tidak diet, katanya. Saya hanya kembali ke makanan asli. Inilah yang tidak ingin industri makanan Anda ketahui. Setelah usia 50 tahun, kebutuhan nutrisi Anda sebenarnya meningkat, tetapi kebutuhan kalori Anda berkurang. Itu berarti setiap suapan harus lebih berarti daripada sebelumnya. Studi revolusioner yang diterbitkan dalam jurnal Neurology mengikuti 960 orang lanjut usia selama 9 tahun dan menemukan bahwa mereka yang mengikuti diet gaya Mediterania memiliki risiko penurunan kognitif 30% lebih rendah. Itu adalah ingatan Anda, pikiran Anda, kemandirian Anda, dilindungi oleh apa yang Anda pilih untuk dimakan. Makanan super yang secara harfiah memperlambat penuaan, sayuran hijau kaya vitamin K untuk kekuatan tulang, ikan berlemak tinggi omega 3 yang melindungi otak, sayuran berwarna-warni yang kaya antioksidan untuk melawan peradangan, biji-bijian utuh yang menjaga gula darah stabil dan energi konsisten. Tapi inilah rahasia yang kebanyakan orang lewatkan. Bukan hanya apa yang Anda tambahkan, tapi apa yang Anda hilangkan. Makanan olahan. Tidak hanya kekurangan nutrisi, mereka secara aktif mencuri nutrisi dari tubuh Anda. Mereka menyebabkan peradangan, meningkatkan insulin, dan mempercepat penuaan seluler. Bayangkan begini, setiap makanan adalah obat atau racun. Mana yang Anda pilih? Tulis Nutristion di kolom komentar jika Anda siap mengubah piring Anda menjadi apotek. Karena apa yang Anda makan hari ini menentukan bagaimana Anda merasa besok, bulan depan, dan dekade mendatang.
Tapi bahkan nutrisi terbaik pun tidak bisa menyelamatkan Anda jika Anda mengabaikan organ yang mengendalikan segalanya. Dan kebanyakan orang tidak menyadari bahwa organ itu sedang diserang. Kebiasaan NPMP 4, latihan otak yang mencegah, hal yang tak terpikirkan. Martha merasa ketakutan. Pada usia 70, dia mulai lupa nama, kehilangan jejak percakapan, dan kesulitan mengingat mengapa dia masuk ke sebuah ruangan. Dia melihat ibunya menghilang karena Alzheimer dan berpikir dia akan menjadi berikutnya. Tapi Martha menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Dan ini adalah sesuatu yang dokter Anda mungkin tidak pernah sebutkan. Otak Anda tidak seperti hati atau paru-paru. Ia tidak hanya menua dan melemah seiring waktu. Ia sebenarnya menjadi lebih kuat ketika Anda menantangnya dengan benar. Kata kuncinya, tantangan. Martha mulai dari hal kecil. Membaca selama 30 menit setiap pagi, mengerjakan teka-teki silang, dan mengikuti. Kelas bahasa Spanyol pemula di pusat komunitas. 6 bulan kemudian, ingatannya lebih tajam daripada yang pernah dia rasakan dalam bertahun-tahun. Rasanya seperti pikiran saya terbangun kembali. Katanya kepada saya. Saya merasa lebih waspada, lebih hadir, dan saya sebenarnya menikmati hal ini. Inilah terobosan neuroscience yang mengubah cara kita memandang penuaan. Otak Anda dapat menciptakan jalur saraf baru di usia berapapun. Ini disebut neuroplastisitas, dan artinya Anda tidak pernah terlalu tua untuk menjadi lebih pintar, lebih tajam, atau lebih kreatif. Studi Universitas Exeter yang melibatkan 19.000 orang dewasa di atas 50 tahun menemukan bahwa mereka yang secara rutin melakukan teka-teki kata memiliki fungsi otak setara dengan orang 10 tahun lebih muda. Itu bukan hanya ingatan yang lebih baik, itu otak yang lebih muda. Tapi inilah yang kebanyakan orang salah pahami tentang latihan otak. Ini bukan tentang mengulang-ulang teka-teki yang sama, berulang kali. Ini tentang terus menantang otak Anda dengan pengalaman baru. Belajar bahasa, memainkan alat musik, bahkan menguasai teknologi baru. Latihan otak yang efektif. Membaca berbagai jenis buku dan artikel. Teka-teki yang memaksa Anda berpikir dengan cara baru. Belajar keterampilan yang membutuhkan koordinasi tangan dan mata. Berdiskusi mendalam dengan orang yang menantang pemikiran Anda. Dan inilah booster otak paling powerful yang tidak memerlukan biaya. Koneksi sosial. Saat Anda terlibat dalam percakapan yang bermakna, otak Anda bersinar seperti pohon Natal. Anda memproses bahasa, membaca, emosi, membentuk respons. Ini adalah latihan otak yang menyeluruh. Penelitian Mayo Clinic jelas, lansia yang aktif secara sosial memiliki laju penurunan kognitif yang lebih lambat dan risiko demensia yang lebih rendah. Tulis brain di kolom komentar jika Anda berkomitmen untuk menjaga pikiran tetap tajam selama puluhan tahun ke depan. Karena otak Anda mendengarkan apa yang Anda berikan padanya, pastikan Anda memberinya nutrisi untuk pertumbuhan, bukan penuaan. Namun, ketajaman mental tidak berarti apa-apa jika tubuh Anda tidak mampu membawa Anda ke tempat yang diinginkan pikiran Anda. Dan ada satu jenis penuaan yang mencuri kemandirian lebih cepat daripada apapun di kebiasaan 3. Rahasia kekuatan yang mencegah hal yang tak terpikirkan. Alan berusia 74 tahun saat dia terjatuh di supermarket. Bukan jatuh yang dramatis, hanya kehilangan keseimbangan yang meninggalkannya di lantai. Malu dan takut. Dokternya memberikan kabar menakutkan. Anda berisiko tinggi, jatuh serius akibat kehilangan otot. Alan bisa saja menerima vonis itu. Namun, ia menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Musuh sejati bukanlah usia, melainkan sarkopenia. Mulai usia 40, Anda kehilangan 3-8% massa otot setiap dekade.
Pada usia 70, Anda bisa kehilangan hingga 40% kekuatan otot. Itulah mengapa tangga menjadi gunung, bangun dari kursi menjadi perjuangan, dan jatuh menjadi ancaman nyawa. Tapi inilah yang tidak diberitahukan Dr. Alan padanya. Sarkopenia sepenuhnya dapat dibalikkan, bahkan di usia 70-an, 80-an, dan seterusnya. Alan mulai dengan push-up di dinding di dapurnya. 5 menit sehari. Beban ringan terbuat dari botol air. Squat dengan dukungan kursi sambil menonton TV. 3 bulan kemudian, dia tidak hanya lebih stabil, dia lebih kuat daripada yang pernah dia rasakan dalam puluhan tahun. Saya tidak berpikir ini akan membuat perbedaan sebesar ini, kata Alan. Tapi sekarang saya bisa bangun dari kursi santai tanpa mengandalkan tangan. Saya bisa membawa belanjaan tanpa kesulitan. Saya mendapatkan kembali kemandirian saya. Studi dari National Institute on Aging sangat jelas. Latihan kekuatan 2 kali seminggu dapat meningkatkan keseimbangan, mengurangi risiko jatuh hingga 40%, dan meningkatkan kepadatan tulang. Itu bukan hanya bermanfaat, itu menyelamatkan nyawa. Inilah yang terjadi saat Anda mulai latihan resistensi setelah usia 50. Otot Anda akan terbentuk lebih kuat daripada sebelumnya. Tulang Anda menjadi lebih padat, mengurangi risiko patah tulang. Keseimbangan Anda meningkat secara dramatis. Kepercayaan diri Anda meningkat karena merasa mampu lagi. Latihan kekuatan sederhana yang efektif. Push-up dinding untuk memperkuat otot bagian atas. Squat kursi untuk memperkuat kaki dan inti tubuh. Curl botol air untuk menjaga kekuatan lengan. Latihan keseimbangan untuk mencegah jatuh. Dan inilah transformasi emosional yang jarang dibicarakan. Ketika Anda merasa kuat secara fisik, Anda berhenti. Menarik diri dari kehidupan. Anda tidak ragu-ragu saat menaiki tangga. Anda tidak menghindari bermain dengan cucu-cucu. Anda tidak hidup dalam ketakutan terhadap tubuh sendiri. Penelitian dari Tufts University membuktikan bahwa orang yang rutin melakukan latihan kekuatan memiliki keseimbangan yang lebih baik, tulang yang lebih kuat, dan 76% lebih sedikit jatuh dibandingkan mereka yang tidak melakukannya. Tulis strength di kolom komentar jika Anda siap untuk mengembalikan kekuatan fisik Anda, karena otot Anda adalah kemandirian Anda, dan tidak pernah terlalu terlambat untuk membangunnya kembali. Namun, kekuatan fisik dan mental tidak berarti apa-apa jika Anda melawan pertempuran ini sendirian. Ada epidemi di kalangan lansia yang lebih mematikan daripada merokok, dan kebanyakan orang bahkan tidak menyadarinya. Kebiasaan kedua, obat kesehatan untuk penyakit mematikan yang tidak terlihat. Caroline berpikir dia menangani kesedihan setelah suaminya meninggal dengan baik. Suaminya yang telah menikah selama 45 tahun telah meninggal. Anak-anaknya tinggal di negara bagian lain, tetapi dia mengatakan kepada semua orang bahwa dia baik-baik saja. Dia memiliki acara TV favoritnya, rutinitasnya, dan hidup yang tenang. Yang tidak disadari Caroline adalah bahwa kesepian sedang perlahan membunuhnya. Tekanan darahnya naik perlahan. Tidur menjadi sulit. Ingatannya mulai menurun. Dokternya melakukan tes, tetapi tidak menemukan masalah fisik. Itu karena masalahnya bukan di tubuhnya, melainkan di hubungan sosialnya. Penelitian mengejutkan dari Brigham Young University menemukan bahwa kesepian kronis meningkatkan risiko kematian dini sebesar 26%. Itu sama dengan merokok 15 batang rokok sehari. Kesepian tidak hanya terasa buruk. Ia secara harfiah merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan peradangan, dan mempercepat penuaan pada tingkat seluler. Kemudian, Caroline menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Klub buku mingguan di perpustakaan lokalnya. Saya tidak menyadari betapa saya merindukan mendengar seseorang menyebut nama saya, akunya. Memiliki orang-orang yang peduli apakah saya datang, yang ingin mendengar pikiran saya, itu seperti kembali hidup.
Dalam hitungan bulan, tekanan darahnya normal kembali. Tidurnya membaik. Ingatannya menjadi lebih tajam. Koneksi. Sosial bukan hanya hal yang menyenangkan, itu adalah obat. Inilah ilmu saraf yang membuktikannya. Saat Anda berinteraksi dengan orang lain secara langsung, otak Anda melepaskan oksitosin, hormon yang menurunkan stres, meningkatkan mood, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Detak jantung menjadi stabil, tingkat kortisol menurun, dan pikiran menjadi lebih tajam. Studi Harvard tentang perkembangan dewasa yang mengikuti orang-orang selama lebih dari 80 tahun menemukan bahwa kualitas hubungan Anda adalah prediktor terkuat kebahagiaan dan kesehatan di usia tua. Cara sederhana untuk membangun hubungan yang menyelamatkan nyawa. Bergabunglah dengan kelompok komunitas berdasarkan minat Anda. Berpartisipasilah dalam sukarela untuk suatu penyebab yang Anda pedulikan. Ikuti kelas di pusat komunitas lokal Anda. Hubungi kembali teman lama melalui media sosial atau telepon. Sapa tetangga dan pemilik toko lokal. Penelitian Mayo Clinic menunjukkan bahwa lansia yang aktif secara sosial 50% lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan demensia dan memiliki tingkat depresi yang jauh lebih rendah. Anda tidak perlu banyak orang. Satu atau dua hubungan yang bermakna dapat mengubah kesehatan Anda. Kunci utamanya adalah konsistensi, interaksi rutin, orang-orang yang mengenal nama Anda, dan percakapan yang berarti. Tulis connection di kolom komentar jika Anda memahami bahwa hubungan bukanlah kemewahan mereka, adalah hal yang vital. Karena orang-orang dalam hidup Anda tidak hanya membuat Anda lebih bahagia. Mereka secara harfiah membantu Anda hidup lebih lama. Namun semua berjalan kaki, nutrisi, latihan otak, pembentukan otot, dan hubungan sosial di dunia ini tidak akan berfungsi jika Anda melewatkan kebiasaan krusial terakhir ini, yang memperkuat kekuatan segala hal lainnya. Rinati kebiasaan Drafter 1, ritual malam yang merubah segalanya. Michael menganggap tidur adalah untuk orang lemah. Di usia 67, dia bangga bisa bertahan dengan 4-5 jam tidur setiap malam. Saya bisa tidur saat sudah mati, katanya bercanda. Lalu, Dr. Michael memberi kabar yang membuatnya terkejut. Kurang tidurnya secara harfiah membunuhnya. Lebih cepat daripada penyakit apapun. Tekanan darahnya sangat tinggi. Ingatannya mulai menurun. Sistem kekebalannya begitu lemah, sehingga ia tertular setiap penyakit yang beredar. Dokternya menawarkan obat, tetapi Michael memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ia berkomitmen untuk tidur 8 jam setiap malam. Perubahan yang terjadi begitu dramatis, hingga dokternya mengira ia mengonsumsi obat rahasia. Tekanan darahnya menormal kembali. Ingatannya menjadi lebih tajam. Energinya melonjak. Saya tidak hanya tidur lebih baik, kata Michael. Saya mulai hidup lebih baik. Inilah yang terjadi di tubuh Anda selama tidur dalam yang kebanyakan orang tidak sadari. Otak Anda secara harfiah membersihkan dirinya sendiri. Sistem yang disebut sistem glimfatik membersihkan protein beracun yang menumpuk selama hari, ya termasuk plak yang terkait dengan penyakit Alzheimer. Tidur bukan sekadar istirahat, itu adalah proses perbaikan. Otot Anda diperbaiki, sistem kekebalan tubuh Anda diperkuat, memori Anda dikonsolidasikan, dan hormon Anda seimbang kembali. Tanpa tidur berkualitas, setiap kebiasaan sehat yang Anda coba akan menghadapi perjuangan yang berat. Penelitian terobosan dari UC Berkeley menunjukkan bahwa kurang tidur dapat membuat otak Anda menua 5-10 tahun dan meningkatkan risiko Alzheimer sebesar 70%. Namun, inilah yang berubah setelah usia 50. Struktur tidur Anda berubah. Anda memproduksi lebih sedikit melatonin, jam biologis Anda menjadi lebih rentan, dan stres dapat merusak tidur lebih mudah daripada saat Anda lebih mudah. Strategi optimasi tidur yang efektif.
Jaga kamar tidur Anda sejuk, gelap, dan tenang. Pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Hindari layar elektronik 2 jam sebelum tidur. Buat rutinitas relaksasi yang menandakan waktu tidur. Tuliskan kekhawatiran atau tugas besok untuk membersihkan pikiran. Penelitian National Sleep Foundation menunjukkan bahwa lansia yang tidur 7-8 jam berkualitas memiliki fungsi imun yang lebih baik, peradangan lebih rendah, dan kinerja kognitif yang lebih tajam dibandingkan yang tidak. Bayangkan tidur sebagai tombol reset harian Anda. Setiap jam tidur berkualitas adalah investasi untuk energi besok, minggu depan, dan kesehatan tahun depan. Tulis sleep di kolom komentar jika Anda siap memprioritaskan kebiasaan yang membuat semua kebiasaan lain lebih berdaya. Karena Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong dan tidur adalah cara Anda mengisinya kembali. Kira janji transformasi. Ini yang ingin saya sampaikan. Margaret, yang berlari 5K pertamanya di usia 82, tidak mulai berlari di usia 82. Dia mulai berjalan di usia 75. Robert, yang belajar bahasa Italia di usia 78, tidak mulai menantang otaknya di usia 78. Dia mulai dengan teka-teki silang di usia 72. Setiap transformasi dimulai dengan keputusan tunggal diikuti oleh tindakan konsisten. 6 kebiasaan ini berjalan strategis, nutrisi yang tepat, latihan otak, membangun kekuatan, koneksi sosial, dan tidur berkualitas. Bukan hanya tentang menambah tahun ke dalam hidup Anda. Mereka tentang menambah kehidupan ke dalam tahun-tahun Anda. Tapi inilah bagian yang paling penting. Anda tidak bisa menunggu sampai merasa termotivasi. Anda tidak bisa menunggu sampai Senin. Anda tidak bisa menunggu sampai Anda menyelesaikan hidup Anda. Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah hari ini. Tugas Anda sederhana. Pilih satu kebiasaan. Hanya satu. Mulailah hari ini. Mungkin itu berjalan kaki 10 menit di sekitar blok Anda. Mungkin itu mengganti sarapan olahan Anda dengan telur dan sayuran. Telur dan sayuran. Mungkin menelepon teman lama. Mungkin mengerjakan teka-teki silang. Mungkin 10. Push-up di dinding. Mungkin tidur 30 menit lebih awal. Tulis kebiasaan satu yang Anda komitmenkan di kolom komentar. Spesifik, katakan, saya akan berjalan kaki 15 menit setelah makan siang mulai hari ini. Atau, saya akan membaca 20 menit sebelum tidur mulai malam ini. Komentar Anda bukan hanya untuk saya. Ini adalah komitmen publik Anda. Ini adalah garis batas Anda. Ini adalah pernyataan bahwa Anda menolak untuk menua secara pasif. Dan inilah janji saya kepada Anda. Mulailah dengan satu kebiasaan, kuasai selama 30 hari, lalu tambahkan yang lain dalam 6 bulan. Anda akan menjadi orang yang berbeda. Dalam setahun, orang-orang akan bertanya apa yang Anda lakukan secara berbeda. Dalam 5 tahun, Anda akan menjadi contoh yang menginspirasi orang lain. Jika video ini membuka mata Anda tentang apa yang mungkin, bagikan dengan 3 orang yang membutuhkannya. Karena perubahan itu menular dan keputusan Anda untuk menua dengan kuat memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Berlangganan Life Healthy After 50 dan tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan strategi yang dapat menambah puluhan tahun vitalitas dalam hidup Anda. Ingat, Anda tidak menua. Anda sedang memperbarui diri. Setiap pilihan yang Anda buat adalah membangun masa depan yang Anda inginkan atau menerima kemunduran yang Anda takuti. Manakah yang akan Anda pilih? Jam terus berdetak, tapi itu bukan hitungan mundur. Itu hitungan maju menuju tahun-tahun terbaik dalam hidup Anda. Mulai hari ini, diri Anda di masa depan sedang menanti.